Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kelima masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Belajar dari kerahiman Yesus. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang ibu datang kepada pastor Kan di parokinya dan meminta dia untuk memberkati gedung yang baru direnovasi. Ketika ditanya gedung apa yang mau diberkati, sang ibu itu dengan tersipu-sipu menjawab, "Panti pijat, pastor." Pastor itu heran dan bingung. Apakah dia memberkati panti pijat yang tidak lain adalah rumah pelacuran terselubung atau menolaknya? Tetapi untuk tidak mengecewakan ibu itu, dia menjawab, "Ya." Tetapi sesudah itu, dia berkonsultasi dengan pastor paroki. Setelah pastor paroki mendengar kesulitan pastor rekannya, dia menasihati, "Ikut saja suara hati pastor." Sesudah membuat pertimbangan, akhirnya pastor itu memutuskan untuk memberkati tempat itu. Dia ingin menunjukkan bahwa gereja tidak cuma memperhatikan orang yang saleh, tetapi juga orang-orang berdosa. Setelah pemberkatan, dia berbincang-bincang dengan beberapa perempuan yang bekerja di situ. Pastor itu memperhatikan bahwa di sana ada patung Bunda Maria, ada patung Hati Kudus Yesus, patung Santo Yosef, dan salib. Pastor itu terkejut melihat barang-barang kudus itu. Melihat reaksi pastor tersebut, seorang dari perempuan-perempuan itu berkata, "Mungkin pastor berpikir bahwa kami adalah orang berdosa dan tidak pernah berdoa." Tidak, pastor. Sekalipun kami orang-orang berdosa, tetapi kami tetap berdoa. Kami tidak suka berada di sini, namun tidak ada jalan lain. Setiap kali kami mengikuti misa, kami duduk di belakang. Kami malu terhadap Tuhan, dan kami sangat mengharapkan belas kasih-Nya. Pastor itu duduk termenung. Dia teringat akan kata-kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius bab 21 ayat 31. Saudara-saudari terkasih, harapan akan kerahiman dan belas kasih Allah itu dirasakan juga oleh perempuan yang tertangkap basah melakukan perbuatan zina seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Sebagaimana diceritakan dalam Injil, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menempatkan perempuan itu di hadapan Yesus dan menanyakan pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka bermaksud menjebak Yesus. Seturut hukum Yahudi, ada 3 dosa yang harus ditebus dengan hukuman mati, yaitu penyembahan berhala, kedua pembunuhan, dan ketiga perzinahan. Oleh sebab itu, dari segi hukum Yahudi, wanita itu harus dihukum mati. Tetapi dengan membawa perempuan itu ke depan Yesus, mereka ingin menempatkan Yesus dalam posisi yang sulit. Kalau Yesus menyuruh mereka merajam perempuan itu, maka dia kehilangan reputasi sebagai orang yang mencintai orang-orang berdosa. Tetapi kalau dia menyuruh atau mengampuni wanita itu, maka dia melawan hukum Moses. Oleh sebab itu, apapun jawaban Yesus, pasti dia salah. Jawaban Yesus ternyata di luar dugaan mereka. "Barang siapa dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia menjadi orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu." Anehnya,
Tidak ada satupun dari mereka yang berani melemparkan batu kepada perempuan itu. Sesudah itu, ia membungkuk lagi dan menulis sesuatu di tanah. Apa yang ditulis Yesus tidak dikatakan. Yesus sepertinya tidak mempedulikan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat rupanya tidak sabar lagi dengan sikap Yesus itu. Perlahan-lahan mereka meninggalkan tempat itu, mulai dari yang tertua. Kini tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Akhirnya dia berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi." Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita sekurang-kurangnya bisa mempelajari 3 hal. Pertama, salah satu prinsip yang diajarkan oleh Yesus ialah bahwa hanya orang yang tidak bersalah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Matius 7:1. Orang yang berdosa tetapi mengadili orang lain adalah ibarat kata pepatah Melayu, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di kelopak mata tidak tampak. Kedua, prinsip kedua adalah bahwa dalam menghadapi orang yang telah bersalah kepada kita, kita hendaknya berbelas kasih dan bukannya menghukum. Pertanyaan pokok di sini adalah, apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang tersebut menjadi lebih baik? Dan ketiga, sikap Yesus yang memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki hidupnya. Yesus tidak senang dengan dosa dan tidak mentolerir dosa yang dilakukan perempuan itu. Tetapi ia memberi kesempatan kedua. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Dia harus berjuang melawan kelemahannya sendiri. Semoga tindakan Yesus sebagaimana ditunjukkan dalam Injil hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam menghadapi orang-orang yang bersalah terhadap kita dan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.